Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فنواصل كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى ومواصلة مسألة الخوارج. Melanjutkan masalah al-khawarij sebagaimana disebutkan al-Imam al-Barbahari, fakullu man kharaja ala imamin fahuwa khariji. Siapa saja yang keluar pada ketaatan seorang pemimpin, maka dia khawarij. Nah, oleh karena itu orang yang di zaman sekarang ketika menganggap pemerintah bukanlah pemimpin yang sah, yang layak untuk ditaati dan didengar dalam perkara yang ma'ruf, bahkan sebagian mereka mencela, menggibah dan melempari dengan kekufuran tanpa hak dan tanpa dhawabit syar'iyyah, maka ini juga di antara khawarij. Ini juga di antara khawarij. Jelas. Ada yang masih ingat nama-nama khawarij yang disebutkan oleh para ulama? Di antaranya yang paling masyhur al-khawarij adalah al-haruriyah. Di antara nama khawarij yang masyhur al-haruriyah. Kenapa dikatakan al-haruriyah? Nisbat ke sebuah negeri bernama Harura. Oleh karena itu pernah Aisyah ditanya, apakah seorang wanita yang haid mengqadha salat yang telah berlalu? Kemudian Aisyah bertanya, aharuriyati anti? Apakah anti di antara perempuan yang memiliki pemahaman khawarij? Kenapa? Karena khawarij di sisi mereka seorang wanita yang haid maka mengqadha salat. Mengqadha salat. Maka ini sesuatu yang menyelisihi dalil. Nah, begitu juga dengan Syurah dan Ahlun Nahrawan, Al-Mariqah. Baik, adapun usul mereka kita lanjutkan. Pemahaman khawarij klasik. Ini kita sedang membahas khawarij klasik. Nanti akan ada pembahasan khawarij kontemporer. Sekarang al-usul al-aqadiyyah al-'amma lil khawarij. Pondasi-pondasi akidah secara umum yang dimiliki khawarij. Apa saja pondasinya? Ini penting kita fahami. Yang pertama, kesesatan mereka dalam perkara iman. Kesesatan mereka dalam perkara iman. Taib, sebelum masuk menyebutkan kesesatan khawarij dalam masalah iman, ada yang bisa menyebutkan akidah ahlu sunnah dalam perkara iman? Abu Ayyub, apa akidah ahlu sunnah? Siapa lagi? Abu Rayhan. Masalah al-iman. Ma makna al-iman? Apa keimanan di sisi ahlu sunnah? Naam. Qaulun wa amal. Udah. Masih kurang. Secara umum naam, qaulun wa amal. Tapi ada lagi yang menjadi farq jauhari, titik pembeda antara
Khawarij dan Ahlu Sunnah. Mengucapkan dengan lisan, al-qaul bil lisan, meyakini dengan hati, al-taib. Nah, melakukan anggota badan. Taib, al-amal bil arkan. Kemudian apa yang kurang? Darda. Aywa, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini yang menjadi titik pembeda antara Khawarij dan Ahlu Sunnah. Lihat kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, innahum, yani Khawarij, ja'alul iman syai'an wahidan idza zala ba'dahu zala jami'uhu. Sesungguhnya mereka menjadikan keimanan itu sesuatu yang satu, yang apabila berkurang sebagiannya, hilanglah seluruhnya. Jelas. Ya, kalau berkurang sedikit, udah hilang. Ya, ini satu kesatuan. Kalau hilang, hilang semua. Kalau ada semua. Sementara Ahlu Sunnah mengatakan apa? Iman itu bertambah, berkurang. Asal keimanan juga apa? Keyakinan seseorang, kuatnya tasdik seseorang dalam hatinya bertambah dan berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya. Jelas, makanya pentingnya menuntut ilmu untuk menambah keimanan. Kemudian kata beliau, wa idza thabata ba'dahu thabata jami'uhu. Kalau udah valid sebagian dari keimanan, maka seluruhnya pun valid. Maksudnya konsisten, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak guncang. Falam yaqulu bi dhahabi ba'dhihi wa baqa' ba'dhihi. Mereka tidak mengatakan bahwa keimanan itu bisa hilang sebagian atau tetap ada sebagian. Imma hilang seluruhnya atau ada seutuhnya. Nah, ini pemahaman Al-Khawarij dalam masalah al-iman. Wadah. Dan mereka mengkafirkan Ahlu Sunnah. Wa qad tarattab ala dhalika takfirihum limukhalifihim. Wa madhhabu Ahli Sunnah wal Jamaah annahu yataba'ad wa annahu yanqus wa la yazulu jami'uhu. Hakadha qala Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, yang kedua, pondasi yang kedua, takfir ashabil kabair wal qaul bi khuludihim finnar. Mengkafirkan pelaku dosa besar serta mengatakan bahwa mereka kekal di neraka. Mengkafirkan dosa besar, mengkafirkan pelaku dosa besar, dan mengatakan mereka kekal di neraka. Ini efek dari pondasi mereka dalam perkara iman. Karena mereka katakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau ada seutuhnya, maka kalau hilang sebagian, hilang seutuhnya. Sehingga apa? Siapa yang melakukan dosa besar, tidak bertaubat, mati, berarti hilang seluruh keimanannya, otomatis kekal di neraka. Wadah. Yaqul al-Ash'ari Abul Hasan, yani kitab Maqalat al-Islamiyyin. Kata beliau, wa ajma'u ala anna kull kabiratin kufrun illa an-najdat fa innaha la taqulu dhalik. Dan mereka sepakat, orang-orang Khawarij, bahwa seluruh dosa besar adalah kekufuran, kufur akbar. Minum khamar, tidak bertobat, mati, kafir. Berzina, tidak bertobat, kafir. Wadah. Sementara Ahlu Sunnah tidak kita katakan kafir, tapi kita katakan apa? Fasik, naqisul iman, dhaiful iman. Kita katakan demikian. Kecuali An-Najdad. An-Najdad di antara firqah minal Khawarij, akan datang pembahasannya. Sesungguhnya mereka tidak mengatakan itu. Wa ajma'u ala anna Allah subhanahu yu'adzibu ashabal kabair azaban da'iman illa an-najdat ashabu najdah. Dan mereka juga sepakat bahwa pelaku dosa besar, maka Allah mengazabnya selama-lamanya. Nah, kecuali an-najdat, sesungguhnya mereka ashabun najdah. Taib. Wadah. Yang kedua, mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir.
Dan di antara syubhat khawarij al-musirru 'alal kabair. Unzur hadhihi an-nuqtah muhimmah. Ma ma'na al-musir 'alal kabair? Yani senantiasa melakukan dosa besar. Apa hukumnya? Bang Arun, tiap hari minum khamr. Jam 10 pagi sampai jam 11. Atau riba terus, jalan terus, salat juga. Tapi riba lanjut. Atau zina waliyadzubillah. Apa hukumnya? Terus tiap hari dilakukan. Kafir atau fasik? Nah, maka akidah Ahlussunnah, sebanyak apapun manusia melakukan dosa besar selama tidak mengandung kekufuran yang secara zat, maka dia tidak keluar dari koridor keislaman. Inilah akidah Ahlussunnah. Tapi dia fasik, dosa besar, bisa jadi Allah azab, tapi tidak kita katakan apa? Kekal di neraka sebagaimana kafir. Ini pemahaman Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar terus menerus, maka dia kafir, kekal di neraka. Nah, adapun ucapan mengatakan ini kan menunjukkan dia menghalalkan, maka tidak ada konsekuensi bahwa terus menerus melakukan sebuah perbuatan berarti menunjukkan penghalalan atas perbuatan itu. Tidak ada konsekuensinya demikian. Jelas. Selama seseorang tidak menghalalkan dengan hatinya, iya taunya aku haram katanya, riba haram, cuma enggak lagi ada pilihan. Inilah yang gampang. Terus dilakukannya. Taunya aku haram, iya haram. Semoga Allah ampuni. Maka tidak kafir. Jelas. Bukan tidak kafir berarti boleh dilakukan ya. Ini masalah kafir kekal di neraka, tidak boleh didoakan ampunan. Ini bukan perkara yang mudah. Tapi dia fasik, bisa jadi masuk neraka waliyadzubillah. Bisa jadi diazab dalam kubur. Nah. Taib. Kemudian yang ketiga, ingkarus syafa'ah fi ahlil kabair. Mengingkari syafaat bagi para pelaku dosa besar ketika sudah masuk ke dalam neraka. Ini sebenarnya turunan dari yang pertama. Kenapa mereka mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar ketika masuk ke dalam neraka? Kenapa Abu Darda? Nah, ahsan. Karena mereka meyakini pelaku dosa besar apa? Kafir. Nah, kemudian yang keempat, ini sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, enggak kita bacakan semua untuk menyikat waktu. Yang keempat, i'tiqaduhum anna fi'lal kabirah yuhbit jami'al hasanat. Mereka meyakini bahwa dosa besar menghancurkan seluruh pahala. Ini juga keyakinan mereka yang pertama sebenarnya turunannya. Mereka meyakini bahwa dosa besar menghancurkan seluruh pahala. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-Mu'tazilah ma'al Khawarij yaj'aluna al-kaba'ir muhbitatan li jami'il hasanat hatta al-iman. Allahu akbar. Orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij menjadikan dosa-dosa besar sebagai penghancur seluruh kebaikan sampai keimanan. Wa hadha laysa bisahih, musadam atau musadimun li an-nass. Bukankah disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang sahabat yang senantiasa meminum khamr, faqad aktsara ma utiya ilaina. Udah bolak-balik ini orang dibawa kepada kita. Minum khamr dicambuk, minum khamr dicambuk, kan gitu. Wa kana yumazih an-nabi alaihi salatu wasallam, dan dia suka bercanda bersama Rasul alaihi salatu wasallam, membuat Rasulullah tertawa. Kemudian salah seorang sahabat melaknat orang yang, yakni salah seorang sahabat juga yang meminum khamr ini dan telah dicambuk. Kata Nabi, la tal'anuh, jangan kalian laknat, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul. Menunjukkan dosa bisa berkumpul dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dosa besar bisa yakni berkumpul dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul dan iman. Karena hakikatnya dosa besar tidak membatalkan seluruh keimanan, tapi mengurangi keimanan. Wah. Kemudian yang kelima, takfir as-sahabah alladzina radaw bit-tahkim, mengkafirkan para sahabat yang meridai at-tahkim,
Kemarin kita sebutkan makna tahkim. Apa makna tahkim? Mereka mengkafirkan para sahabat yang meridhai tahkim. Ada yang masih ingat at-tahkim? Benar tak? Ahsant. Perdamaian antara Ali dan Muawiyah ketika Ali bin Abi Thalib mengutus utusannya Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin As. Maka seluruh sahabat yang meridhai keputusan Ali untuk mendamaikan kafir. Makanya mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan mengkafirkan Abu Musa dan Amr bin As. Kemudian yang keenam, ini faedah muhimmah. Inilah di antara fitnah Khawarij yang besar, mengkafirkan ketika menganggap Ali berhukum dengan hukum selain Allah. Inil hukmu illa lillah, kata mereka. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan Ali mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga apa? Kafir. Baik, kemudian yang keenam, al-khuruj ala wulat amiril muslimin atau amril muslimin bil lisani was sayf. Keluarnya mereka memberontak pada pemerintah kaum muslimin dengan lisan dan pedang. Keluarnya mereka pada pemerintah muslimin dengan lisan dan senjata. Dan ini telah kita sebutkan bahwa usul al-Khawarij adalah menggibah dan mencela penguasa yang muslim. Sebagaimana siapa yang pertama kali mempelopori dan memberikan wasiat untuk melakukan gibah, celaan di belakang para pemerintah? Siapa, Abu Rehan? Al-Yahudi, Al-Khariji, Al-Munafiq, Al-Rafidhi. Siapa itu? Abah Rizki. Masa enggak tahu? Dari kemarin kita bilang harus kita ingat. Abu Ayyub. Tokohnya. Siapa yang pertama kali mempelopori manusia atau mempelopori perbuatan, mencela pemerintah, menghina mereka, memanas-manasi, memprovokasi, menggibah di belakang mereka dengan slogan amar ma'ruf nahi munkar? Abdullah ibni Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Munafiq al-Khariji al-Rafidhi. Wadih, Abdullah ibni Saba, yang dimana disandarkan kepada firqah as-Sabaiyah. Maka al-Khawarij senantiasa pondasi akidah mereka mencela penguasa. Hati-hati dari menggibah dan mencela penguasa. Jatuh pada pondasi pemahaman Khawarij. Kemudian keluar pada ketaatan pemerintah yang muslim dengan senjata. Yang pertama dengan lisan dulu, baru dengan senjata. Yaqulu al-Ash'ari, wa amma as-sayf, adapun dengan pedang, fa innal khawarija taqulu bihi wa tarahu. Adapun Khawarij memang itulah keyakinan mereka dan pemahaman mereka. Illa anna al-Ibadiyah la tara i'tirad an-nas bis-sayf, kecuali firqah dari kalangan Khawarij seperti Ibadiyah, mereka tidak langsung memberontak dengan senjata. Walakinnahum yarawna izalata a'immatil jawr wa man'ihim aw man'ahum min an yakunu a'immatan bi ayyi shay'in qadaru alayhi bis-sayf aw bi ghairi sayf. Kata beliau, akan tetapi orang-orang Ibadiyah meyakini bahwa wajibnya menanggalkan dan meruntuhkan serta mereformasi para pemimpin yang zalim dan menahan mereka jangan sampai menjadi para pemimpin dengan apa saja yang mereka mampu, baik dengan pedang atau dengan selain pedang.
Kemudian yang ketujuh, pemahaman Khawarij yang ketujuh atau usul akidah Khawarij yang ketujuh, qauluhum fis sunnah. Akidah mereka tentang sunnah. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah, amma al-Khawarij fa innahum idda'u ittiba' al-Qur'an. Adapun Khawarij mengklaim mengikuti Al-Qur'an. Wa anna ma khalafahu min as-sunnah la yajuzu al-'amalu bihi. Adapun perkara-perkara yang berselisih dengan sunnah, subhanallah, mereka katakan Al-Quran dan sunnah berselisih, maka wajib ditinggalkan sunnah. Ini kata mereka. Taib. Disebabkan apa? Kebodohan mereka. Ada yang ingat sifat Khawarij yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hah? Naam? Naam, tamak terhadap dunia. Ada lagi yang secara nas disebutkan hudatsaul asnan wa sufahaul ahlam. Yani gigi mereka masih baru tumbuh, kan masih muda, akal mereka lemah, bodoh terhadap agama. Nah, ini diantara sifat Khawarij. Dan sifat Khawarij juga Nabi menyebutkan kilabun ahlin nar, anjing-anjing neraka. Nah, syirarul khalq, seburuk-buruk manusia. Karena Khawarij merusak agama dan dunia. Al-Khawarij afsadu ad-din wa dunya. Orang-orang Khawarij merusak agama dan dunia. Yang pertama merusak agama, merusak akidah, menyelisihi ijma' para salafus saleh. Kemudian merusak dunia, membuat huru-hara, membuat pemberontakan, membuat kehancuran, membuat pertumpahan darah, menghilangkan stabilitas negeri. Ini Khawarij. Nah, jadi Khawarij ini berbahaya, firqah anarkis dan radikal. Jadi teroris itu tidaklah keluar membom kecuali berlandaskan dengan pemahaman Khawarij. Mulai dari mengkafirkan para pemerintah dan tidak mempelajari akidah Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedelapan, i'tiqaduhum fit tauhid was sifat, keyakinan mereka tentang tauhid dan sifat Allah. يقول الأشعري أما التوحيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة. Adapun Khawarij, pemahaman mereka terhadap tauhid dan nama-nama dan sifat Allah seperti Mu'tazilah. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أهل المقالات ذكروا أن قول الخوارج في الصفات huwa qaulul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Para ulama yang menuliskan firqah-firqah, keyakinan firqah, menyebutkan bahwa ucapan Khawarij tentang sifat Allah seperti ucapan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Akan tetapi di zaman sekarang bisa jadi mereka dalam perkara tauhid al-asma'i was sifat sesuai dengan ahli sunnah. Di zaman sekarang akan datang pembahasan insyaallah Al-Khawarij Al-Mu'asir. Nah, bisa jadi di masalah tauhid benar, enggak menyembah kuburan. Bisa jadi sebagian mereka pada asma' sifat juga betul, tidak menolak sifat Allah sesuai dengan ahli sunnah. Tapi nanti perkara hakimiyah, tauhid al-hakimiyah, ini yang mereka menyimpang di dalamnya sehingga mengkafirkan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Nah, nanti ujung-ujungnya ke penguasa. Karena kan yang mereka fahami bahwa berhukum dengan hukum Allah hanya yang wajib itu para penguasa. Adapun di bawah-bawah ini mereka tidak menganggap bahwa
manusia yang di bawah juga melakukan hukum atau berhukum dengan hukum selain Allah. Dan sudah kita sebutkan bahwa al-ghish, kecurangan, menerima suap, di antara membuat hukum selain hukum Allah. Ya kan? Karena apa? Karena di dalam syariat yang dikatakan hakim itu bukan hanya hakim yang tinggi, para pemerintah, tapi siapa saja yang meleraikan antara dua pihak dikatakan hakim. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Untuk mendamaikan orang dikatakan hakim. Disebutkan Ibnu Taimiyah juga, juri dikatakan hakim ketika menilai anak-anak yang berlomba siapa tulisannya khat yang paling bagus. Ini dikatakan apa? Hakim. Wadih. Jadi makna hakim itu jangan dibatasi ke pemerintah saja. Oh, mereka berhukum dengan hukum selain Allah, mereka saja yang kafir. Sementara rakyat yang juga melakukan hukum dengan hukum selain Allah atau berhukum dengan hukum selain Allah, mereka tidak kafirkan. Bahwa Khawarij juga mungkin jatuh pada berhukum dengan hukum selain Allah. Tapi kenapa enggak mereka kafirkan diri mereka sendiri? Wadih. Kenapa mereka ikut demonstrasi yang dimana demonstrasi bukan hukum Allah? Maka mereka mengkafirkan diri mereka sendiri dengan konsep mereka. Ini menunjukkan kebodohan dan tanaqud Khawarij. Baik, kemudian yang ke-9. Al-qaul bi khalqil Quran. Mereka meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Dzakara al-Asy'ari wa kullul khawarij yaquluna bi khalqil Quran. Seluruh Khawarij, yakni kontemporer, Khawarij klasik mengatakan Al-Quran makhluk. Wala tazalul ibadiyah ala hadhihi al-maqal al-batilah. Dan al-ibadiyah di Oman itu masih meyakini keyakinan ini bahwa Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Al-ibadiyah di antara firqah Khawarij. Kemudian ke-10, mereka menolak bahwa Allah dilihat di hari akhirat. Nafi ru'yatillahi fil akhirah. Kemudian yang ke-11, i'tiqaduhum fil qadar, keyakinan mereka terhadap takdir. Ada dua kelompok. Yang pertama, tamilu ila itsbat al-qadar, yakni condong pada penetapan takdir. Wa ta'ifah, kemudian kelompok tanfi al-qadar kal mu'tazilah, menolak takdir seperti al-Mu'tazilah. Kemudian yang ke-12, mereka mengatakan atau sebagian mereka mengatakan bahwa para nabi jatuh pada dosa besar. Subhanallah. Kemudian yang ke-13, mereka mengingkari azab kubur. Kemudian yang ke-14, mereka menolak diciptakannya surga dan neraka sekarang. Artinya sekarang bagi mereka surga dan neraka itu tidak ada. Kapan diciptakan? Nanti pada hari kiamat. Sudah kita sebutkan ini Khawarij yang klasik. Kemudian ke-15, ingkar Dajjal. Mereka mengingkari keluarnya Dajjal. Yang ke-16, qauluhum fil imamah. Mereka menetapkan kepemimpinan maksudnya mereka menolak, maksudnya dalam kepemimpinan mereka menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Utsman ibn Affan.
Jadi yang cuma mereka tetapkan itu kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Ini saja. Sebagaimana dikatakan Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun Utsman dan Ali, Muawiyah dan seterusnya, maka apa? Mereka kafirkan. Dan mereka juga tidak meyakini pemimpin yang zalim itu layak menjadi pemimpin. Artinya tidak boleh ditaati pemimpin yang zalim. Bahaya kan? Banyak para dai yang jatuh pada perkara ini. Yang wajib didengar dan ditaati kata mereka pemimpin yang adil. Adapun pemimpin yang zalim maka tidak wajib didengar dan ditaati, boleh digibahi. Maka ini usulul khawarij, pondasi khawarij. Ahlus sunnah sudah kita sebutkan kemarin. Siapa yang hadir? Bahwa apa di antara akidah Ahlus sunnah? Al-jihad wa al-hajj wa salatul al-jum'ah wal jamaah ma'a imamin fajiran kana au barran. Melakukan salat Jumat, melakukan haji, melakukan idain, melakukan jihad bersama imam walaupun dia imam yang baik atau fajir atau jair atau zalim, maknanya sama. Tetap wajib mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Khawarij. Kata mereka kalau zalim wajib ganti. Muncul nanti zalim lagi, ganti lagi. Zalim lagi, ganti lagi. Udah akhirnya enggak siap-siap. Kemudian firqah Khawarij. Kita ambil sedikit. Yang pertama, firqah al-muhakkimah al-ula. Dikatakan al-muhakkimatil ula. Yang di mana mereka memberontak di zaman Ali bin Abi Thalib. Al-muhakkimatil ula, ketika Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah dan mereka enggak setuju. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua, Al-Azariqah. Al-Azariqah. Al-Azariqah pengikutnya Nafi' ibni Al-Azraq. Pengikut Nafi' ibni Al-Azraq. Dan Nafi' ibni Al-Azraq muridnya siapa? Ada yang tahu? Muridnya Abdullah ibni Abbas. Muridnya Abdullah bin Abbas. Dan ini menunjukkan bahwa siapapun gurunya maka tidak menjadi jaminan akan selamatnya akidahnya. Siapapun gurunya tidak menjadi jaminan selamat akidahnya. Karena memang dia menyimpang dari Abdullah bin Abbas, suka menentang Abdullah bin Abbas, akhirnya menyimpang. Nah, inilah yang dilaknat oleh sahabat Abdullah ibni Abi Aufa ketika Ibnu Jamhan atau Jumhan mendatanginya. Nah, madza sya'nu walidik? Kan itu. Apa yang dilakukan ayahmu? Gimana? Qatalathu al-Azariqah. Azariqah membunuhnya. Kemudian Abdullah ibn Abi Aufa pun melaknatnya, la'anallahu al-Azariqah, la'anallahu al-Azariqah. Semoga Allah melaknat Azariqah. Kemudian Ibnu Jumhan mengatakan, al-Azariqah wahdahum am khawarij kulluhum? Azariqah saja yang dilaknat atau khawarij seluruhnya? Balil khawarij kulluhum. Khawarij seluruhnya terlaknat. Dan melaknat ahlul bid'ah dibolehkan dalam ala sabili al-umum, secara umum. Semoga Allah melaknat para pelaku bid'ah. Semoga Allah melaknat qadariyah. Semoga Allah melaknat para sufi. Ini boleh. Nah, adapun ta'yin menunjuk hidung, ini yang ada rinciannya. Wadah. Baik. Kemudian yang ketiga al-ibadiyah. Yang ketiga al-ibadiyah. Sebagian mengatakan abadiyah bi
dengan fathah al-Abadiyah, yang lebih tepat al-Ibadiyah. Mazhab al-Ibadi ini berjalan sampai sekarang di negeri Oman. Dan al-Ibadiyah disandarkan kepada Abdullah ibni Ibad. Abdullah bin Ibad yang wafat di tahun 86 Hijriah. Dan ini firqah Khawarij yang paling ringan kesesatan, dibandingkan yang lain. Dan kisah ini masyhur, al-Ibadiyah, sampai sekarang muftinya masih hidup, Ahmad Al-Khalili di Oman. Umurnya entah udah berapa, entah 70, 80, 90, enggak tahu ana. Sampai sempat mau berdebat dengan Syekh bin Baz rahimahullah tentang masalah ar-ru'yah, bahwa Allah dilihat. Kemudian dia membuat syarat yang la faidatah, enggak ada faedah. Apa syaratnya? Ayo kita aku mau berdebat, tapi harus di dalam Ka'bah dan disorot live, disaksikan seluruh dunia. Apa gunanya kayak gini? Dan orang yang kayak gini bukan ingin mencari kebenaran. Nah, dan Syekh bin Baz menolak karena melihat mafsadat yang akan terjadi. Pertama, dia bukan mencari kebenaran. Yang kedua, ini menampakkan syubhat, kan itu bisa jadi apa? Menghidupkan syubhat mereka. Nah, dan ini orang mu'anid, ini penentang, bukan mencari kebenaran. Jadi orang yang menentang enggak layak untuk didebat. Enggak usah didebat orang yang ingin menentang, kan gitu. Ingin ngotot. Apa makna ngotot? Adu otot. Wadah. Taib. Kemudian apa hukum Khawarij? Hal hum kuffar atau fusaq? Ini fasik, ahlul bid'ah, atau kafir, murtad, keluar dari Islam. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ummatu muttafiquna ala dhammil khawarij wa tadlilihim. Umat Islam sepakat mencela Khawarij dan mengatakan mereka sesat. Wa innama tanaza'u fi takfirihim ala qawlain masyhurain min madhhab Malik wa Ahmad wa fi madhhab Syafi'i aidan niza'un fi kufrihim. Yang menjadi perselisihan apakah mereka kafir? Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama mazhab Malik, Ahmad dan Syafi'i. Pendapat yang pertama, bahwa mereka adalah bughah, dikatakan bughatun, yakni ahlul bidah, pembangkang, pemberontak, fasik. Ahlul bidah, pembangkang, pemberontak, fasik. Tidak sampai kafir. Wathani, pendapat yang kedua, annahum kuffarun kal murtaddin, bahwa mereka kafir sebagaimana orang yang murtad, yakni dibolehkan untuk dibunuh, kemudian boleh dikejar orang yang lari dari mereka, mudabbiruhum. Ini kalau mundur dia ke belakang, kan gitu lagi perang, boleh dikejar, dibunuh, tangkap, dan disuruh bertaubat. Kalau enggak bertaubat, dibunuh juga. Ini diantara pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan setahu ana, terakhir dulu ana ingat waktu kuliah ketika membahas masalah ini, Syekh bin Baz menghukumi Khawarij kafir. Syekh bin Baz. Tapi yang lebih tepat, Allahu a'lam, bahwa Khawarij sebagaimana disebutkan sebagian ahlul ilm,
laisa bikafirin, bukan orang kafir. Ini secara umum. Adapun secara ta'yin, secara person, kalau mereka jatuh pada kesyirikan, kekufuran, penolakan sifat, misalnya khawarij yang demikian, kemudian ditegakkan hujjah dan masih terus menerus, maka bukan hanya khawarij, selain khawarij pun siapa yang menolak perkara-perkara yang menjadi ijma' para ulama, maka dia kafir. Seperti menolak Allah dilihat di hari akhirat, ditegakkan hujjah, sudah dianggap hilang syubhat di kepala, maka dikafirkan dia. Jelas. Nah, baik, ada iskal? Ada pertanyaan? Sebagian firqah, طيب al-khulasa min hadha, al-khawarij mengumpulkan dua perkara sebutkan para ulama. At-ta'an fi al-hukam wa at-ta'an fi al-ulama. Mencela para hakim sehingga memberikan muara untuk memberontak dengan senjata, serta mencela para ulama, imma dengan mengkafirkan atau dengan membid'ahkan atau dengan mengatakan murji'ah, sebagaimana dikatakan al-Imam Ahmad, al-Khawarij melempar ahli sunnah dengan mengatakan murji'ah, padahal mereka lah yang murji'ah, yang dimana mereka membangun hakikat dari keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang. Idza zala ba'duhu zala kulluhu, dan ini keyakinan murji'ah. Wadih. Adapun khawarij di masa sekarang insyaallah akan datang pembahasannya, siapa tokoh-tokoh, ini penting kita pahami. Sangat-sangat sedikit yang membahas masalah khawarij, karena ini enggak lama, ini hidup di tengah-tengah kita, bahkan pemahamannya ada masih sekarang. Nah, wajib kita apa? Wajib kita pelajari akidah Ahlussunnah yang ditulis oleh para ulama. Ilahuna alhamdulillah.